lagi ya di konten kita yaitu Teriak bersama saya Aufa dan Linda. Oke, seperti biasa namanya juga konten ya. Kita akan ngebahas apapun yang ada di dunia ini. Nah, untuk konten kali ini kita akan ngebahas apa, Mbak Linda? Kita akan membahas sekolah unik di dunia. Oke, sekolah terunik di dunia. Kira-kira ada apa? Apakah yang aneh-aneh gitu ya atau gimana Pastinya ya? akan ada keunikan-keunikan dan aneh-aneh Oke, yang berarti membedakan enggak daripada kayak sekolah umumnya. biasa Ya. ya gitu kan. Mungkin kalau sekolah kita kan sekolah biasa. Ya. Ya, kita akan lihat ya. Yang pertama, Oke, kita mulai dari yang pertama yaitu sekolah atas kapal di Bangladesh. sekolah atas kapal. Udah kelihatan nih. Uniknya itu berarti otomatis letak sekolah tersebut ada di mana. Kan di atas kapal udah ketahuan. Pada umumnya kan sekolah ya di dataran yang biasa, di tanah yang tetap, lapang, ya, gitu ya, tidak pindah-pindah. bergerak-gerak. Nah, kalau misalkan di Bangladesh ini ada sekolah unik yang dia itu berupa kapal. Oke, berupa kapal. Jadi di Bangladesh adalah salah satu negara yang dilanda banjir. Sering dilanda gitu ya. Iya, jadi sering banget yang namanya Bangladesh, India itu kan banjir. Lah, untuk menanggulangi kalau misalkan terjadi banjir, makanya nih pemerintah Bangladesh membuat inovasi dengan menghadirkan sekolah di atas kapal. Jadi sekolah bisa walau dalam keadaan banjir tapi berbentuknya kapal. Jadi akan moving ke seluruh area Bangladesh walaupun mereka posisinya tergenang banjir. Keren ya, berarti kan prinsipnya apapun yang terjadi harus belajar. Iya, jadi dimanapun itu dalam kondisi apapun Harus bencana tetap kita harus belajar. Keren loh ini ya. Patut dicontoh. Iyalah ya, daripada yang rebahan doang itu, yang ngegame doang. Hey kalian, ini ada orang-orang yang terkena banjir aja masih tetap ingat belajar. Enggak cuma ngegame ini. Jadi kalau misalkan kita mikirnya ini sekolah hanya untuk anak SMP, SMA ataupun SD. Lah, tapi sebenarnya sekolah di atas kapal di Bangladesh ini tidak hanya dikhususkan untuk para siswa SD, SMP ataupun SMA, tapi dia juga menyediakan untuk kursus bagi orang umum seperti bapak atau ibu yang lain, orang tua murid, untuk melakukan yang namanya peningkatan skill di bidang misalkan komputer ataupun main komputer di atas kapal, Mbak. Iya, maksudnya bagaimana IT kayak gitu kan, kemampuan-kemampuan yang setidaknya akan meningkatkan kualitasnya. Gitu. Jadi bukan hanya anak. Ini kalau di sini balai pelatihan, tapi kan kalau itu kan di satu tempat yang tetap tidak pindah-pindah ya. Ya kalau ini kan menyesuaikan. Biar orang tetap skillnya naik walaupun dalam keadaan apapun ya. Siapa tahu kan tetap harus cari nafkah kan setelah itu. Iya, jadi kan bukan hanya siswanya yang ditingkatkan kualitasnya, tetapi juga orang tuanya. Jadi harus tetap seimbang dan bisa mengikuti perkembangan zaman. Gitu. Jadi apa aja fasilitasnya? Salah satu fasilitasnya itu di sana di kapal tersebut ada namanya panel tenaga surya. Oh, berarti jadi walaupun di kapal tadi makanya kenapa dibilang kok bisa ada listriknya ataupun bisa ada apanya, lah karena di kapal tersebut ada panel surya, jadi tetap akan mempunyai energi di dalam kapal tersebut, energi listrik gitu. Lah kapal ini kapasitasnya 30 orang dan suka dialihfungsikan untuk kegiatan belajar mengajar tadi di kala mungkin kalau nggak banjir itu kapal biasa. Iya. Tapi kalau ketika ada banjir orang-orang tetap harus belajar nih ya. Makanya dialihfungsikan menjadi tempat sekolah. Dan sebenarnya sekolah di Bangladesh ini sudah dimulai dari tahun 2002. Lalu sekitar 70.000 anak telah merasakan manfaatnya. Jadi sudah ada 70.000 anak ini yang merasakan bahwa kemudahan belajar itu bisa di mana saja dan kapan saja melalui kapal sekolah yang berbentuk sekolah kapal ini. Lah terus ternyata juga mendapatkan sebuah penghargaan. Wow, keren. Di tahun 2012 mendapatkan penghargaan inovasi belajar di atas kapal, mendapatkan penghargaan dari WIS. WIS itu adalah sebuah penghargaan yang bergengsi di bidang pendidikan. Karena inovatif dan tujuannya mulia banget kan. Anak-anak tetap belajar, kemudian orang yang tua yang mungkin dulunya nggak sempat belajar atau misalkan belum punya skill tertentu bisa tetap belajar gitu ya. Jadi
sekolah itu di mana saja dan kapan saja untuk siapa saja. Oke, kita beralih yang kedua ya. Jadi kita akan beralih yang kedua, yang terunik kedua adalah sekolah bawah tanah. Kalau tadi di atas kapal, sekarang di bawah tanah. Nah, jadi ada sekolah bawah tanah di New Mexico di Amerika Serikat. Sekolah bawah tanah. Jadi berikut ini adalah Elementary School di New Mexico, Amerika Serikat. Jadi sekolah ini dibangun di bawah tanah dan menjadi sekolah bawah tanah pertama di Amerika Serikat. Jadi ini adalah pertama kalinya di Amerika Serikat punya sekolah di bawah tanah. Kenapa bisa ada sekolah di bawah tanah? Jadi sebenarnya dulu sekolah ini dirancang pada saat perang dingin yang terjadi di Artesia dan selesainya itu pada tahun 1962. Jadi dulu perang itu selesai tahun 1962. Setelah itu sekolah ini berfungsi sebagai tempat berlindung. Jadi makanya kenapa di bawah tanah? Jadi kan kalau dulu kan saat perang pasti akan ada tempat di mana kita bisa berlindung. Tapi kan dia dibangunnya waktu perang ya, Mbak ya. Maksudnya waktu sebelum itu kan udah dibangun. Memang saat perang kan. Nah, berarti kan ya tetap mereka memikirkan bahwa dalam keadaan perang pun kita harus tetap belajar. Iya, jadi emang semangat belajarnya kalau dilihat dari Bangladesh tadi, terus di Amerika Serikat ini. Jadi keadaan apapun kalau tadi kan terkendalanya banjir, alam. Ya, kalau ini terkendala karena faktor luar eksternal istilahnya. Kita nggak mau yang namanya perang itu menghambat kita untuk mendapatkan sebuah ilmu. Makanya walaupun di bawah tanah kita juga tetap bisa yang namanya bersekolah ataupun mendapatkan ilmu. Iya, terus habis itu buat tempat berlindung juga kan. Jadi dua fungsi lah, untuk belajar juga untuk berlindung dari perang. Nah, tempat belajar ini dibangun di bawah tanah yang memiliki taman bermain. Jadi ada taman bermainnya juga. Lah, sekolah ini memiliki ada lalat Bu ya. 3 pintu berbeda. Tiga pintu berbeda ini masing-masing dilindungi dari 800 kg baja ledakan. Lah, sayangnya pada tahun 95 tempat ini sudah ditutup karena meningkatnya biaya pemeliharaan. Sekolahnya ditutup atau cuma tempat itu tersebut kan jadi dulu kan bisa tempat perlindungan juga saat perang dan merangkap juga sebagai sekolah. Tapi karena seiring berjalannya waktu, untuk perawatannya kan mahal, karena kita lihat sendiri tadi ada 3 pintu, ada taman bermainnya juga. Lagian juga bahan-bahannya memang bukan bahan-bahan yang biasa digunakan. Jadi untuk untuk perawatannya amat sangat mahal. Karena amat sangat mahal itu, makanya memutuskan untuk ditutup saja. Gitu ya. Soalnya kan ya emang tujuannya kan untuk melindungi saat perang kan. Jadi budgetnya kan gede banget. Gitu deh. Tapi keren, tetap motivasinya luar biasa. Tadi ada Bangladesh, ada Amerika Serikat. Sekarang yang ketiga, sekolah terunik adalah sekolah di peron kereta. Wow, peron. Ada di India. Ada di India ya, peron kereta. Jadi kalau misalkan peron tuh ya kalau misalkan kalian di stasiun kereta, lah itu peron. Nah, pinggir-pinggirnya apa namanya? Ya stasiun itulah yang pojok-pojoknya gitu ya. Terus nggak keganggu gitu Mbak ya? Atau gimana nih konsep dari sekolahnya? Jadi di Orissa, India itu terdapat sekolah yang berada di peron kereta. Lah, sekolah ini itu didirikan oleh Indian Cikurana atau ide ini tuh muncul dari keseharian Kurana yang bekerja di sekolah dasar di bagian Orissa. Jadi dia itu Cikurana itu yang membangun sekolah di India tersebut berbentuk peron. Lah, dalam kesehariannya ini ia bekerja sebagai bekerja dengan kereta. Intinya dia ngelihat anak-anak kan. Ya kan namanya kalau sama kayak di Indonesia juga sih. Zaman dulu ya. Kalau sekarang udah bagus stasiunnya. Jadi kalau di peron kan cenderungnya kan memang kalau bisa kita lihat kan India adalah negara berkembang yang cenderung taraf hidupnya masih rendah. Maka banyak anak-anak yang sepertinya tidak bisa mengenyam pendidikan. Lah, karena di peron itu kan
banyak anak-anak yang kiranya tuh bisa mendapatkan pendidikan tapi tidak mempunyai akses ke sana. Makanya si Cikurana ini memutuskan untuk membangun saja sekolah di peron kereta. Oh gitu. Nah, jadi anak-anak yang ekonominya kurang mampu diberikan kesempatan untuk bersekolah di sini. Seperti yang dimiliki jadi punya kesempatan belajar seperti anak-anak yang lain. Yap, gitu ya. Oke. Lanjut. Oke, jadi sekarang kita mulai yang keempat ya. Yang keempat adalah sekolah sihir. Sekolah sihir? School of Wizard. Kayak Harry Potter? Iya, jadi kalau tadi itu kan sekolahnya dari tadi kan sekolah biasa gitu kan, mengajarkan tempatnya yang tidak biasa. Cuman tempatnya yang tidak biasa. Belajarnya biasa. Kurikulumnya sama lah kayak gitu ya. Nah, ini mungkin tempatnya biasa tapi kurikulumnya luar biasa. Lah, kalau ini ada nih. Kalau kita suka nonton Harry Potter, ini semacam sekolah Harry Potter Hogwarts ya, seperti Hogwarts. Di sini ada sekolah sihir Grey School of Wizarding. Jadi para penggemar Harry Potter pasti sudah tahu Hogwarts. Nah, kalau sekolah di Hogwarts itu kan sekolah sihir sama nih. Kalau misalkan di sini juga sekolah sihir. Lah yang membedakan itu kalau misalkan itu kan ada di dunia fiksi, di dunia film ya. Kalau ini benar ada di dunia nyata. Lah tapi sekolah ini itu dibuka pada tahun 14 Maret tanggal 14 Maret 2004 sebagai lembaga pendidikan di negara bagian California. Oh, udah resmi ya maksudnya? Jadi sudah resmi, jadi kayak bukan fiktif belaka, tapi memang benar-benar sekolah. Sekolah yang didirikan ada. Oke, siapa yang diriin? Yang diriin itu adalah Oberon the Ravenheart bersama istrinya yaitu Morning Glory. Kenapa ini ditujuin dan terus gimana nih isi mata pelajarannya ya? Nah, jadi di dalam sekolah sihir ini kita jadi mereka itu mempunyai 16 mata pelajaran. Lah 16 mata pelajarannya itu mungkin kalau di sekolah kita kan biasanya ada matematika, IPA, biologi, sosiologi, ekonomi ya. Tapi kalau misalkan di sekolah ini beda. Jadi mata pelajarannya itu antara lain adalah pelafalan mantra, penjinakan hewan buas kayak di Harry Potter ya. Alat kimia, pembuatan tongkat sihir, dan pengobatan dengan tanaman. Jadi bisa jadi ini ya, sensei. Apa namanya? Tabib. Bisa jadi tabib ya. Jadi di sini tuh 16 mata pelajaran yang berbeda yang amat sangat unik, yang memang mencirikan bahwa ini adalah sekolah sihir. Sekolah ini memiliki murid hingga 705 orang dengan 100 orang diantaranya berusia 18 tahun. Lah sekolah sihir ini menjadi sekolah yang paling unik di dunia karena ya tak lazim tadi, karena kurikulumnya berbeda dengan kurikulum biasa yang mengajarkan ilmu teknologi yang pasti. Ini lalat malesin ya? Kenapa ya? Nggak tahu nih hari ini. Udah lanjut. Oke, yang selanjutnya yaitu kelima adalah ini para pencinta The Beatles. Dia ada namanya sekolah The Beatles di Liverpool. The Beatles. Ini berarti kelihatan ya mempelajari The Beatles. Ya, berkaitan dengan The Beatles dan musik atau ya. Jadi di Liverpool ini akan ada sekolah yang inspirasinya dari The Beatles. Lah, The Beatles itu kan band legendaris asal Inggris. Lah, grup musik ini ada John Lennon. Lah, di dalamnya mempunyai jutaan penggemar. The Beatles ini telah menjadi kajian akademik di Universitas Liverpool pada tahun 2009. Dari Universitas Liverpool ngaji si The Beatles. Lah, terus kampus ini tuh juga terletak di di Liverpool yang personel The Beatles-nya itu orang Liverpool juga. Jadi kota asalnya The Beatles itu kan Liverpool, makanya didiriin di sana. Lah, para peserta program ini tuh mengikuti kelas selama 4 kali dalam 12 pekan. Lah, di sana itu membuat disertasi tentang gimana sih komposisi lagu
Jadi bagaimana isinya yang caranya tentang The Beatles memproduksi lah ya. dan bagaimana memproduksi sebuah lagu, instrumen dan lain-lain yang di sana tuh berkaitan dengan The Beatles, karya-karyanya The Jadi Beatles. tapi sekolahnya cuma 12 pekan, kamu masuknya 4 kali, yang penting bikin disertasi, kalau lulus. Ya, jadi sekolah The Beatles ini dibuat untuk bagaimana para penggemar Liverpool, The Beatles di Liverpool ini bisa lebih mengulik lagi bagaimana sih menciptakan lagu, menciptakan notasi yang emang ciri khasnya The Beatles gitu. Oke, lanjut yang keenam, ada sekolah sepak bola kungfu. Wah, aku tahu ini pasti asalnya dari mana. Ya, udah jelas kan. Kungfu China. Nah, ada di China. Jadi kalau misalkan dulu kita pernah lihat Boboho itu ada kan filmnya, itu kan pasti identik dengan kungfu. Terus ada juga kan dulu ada Shaolin Soccer. Benar. Ada Shaolin Soccer. Wah, ini tuh terinspirasi dari Shaolin Soccer. Kalau tadi yang sekolah sihir kan terinspirasi dari Harry Potter. Lah, kalau sekolah sepak bola kungfu ini inspirasinya dari Shaolin Soccer. Okay. Lah, karena ada masyarakat Tiongkok ataupun China itu bela diri khasnya adalah kungfu, makanya segala macam aktivitas masyarakatnya itu pasti mengetahui ataupun gerak-gerakan dari kungfu tersebut. Lah ini juga diturunkanlah untuk bermain sepak bola. Jadi sepak bola kan biasanya hanya nendang, nyundul, oper kanan, oper kiri dan lain-lain. Tapi gimana sih caranya kungfu ini juga bisa bekerja di dalam lapangan sepak bola? Ya kayak Shaolin Soccer keren ya, dia bisa lompat tinggi. Sekolah ini tuh mengkombinasikan ajaran Shaolin atau kungfu dengan taktik-taktik sepak bola. Itu jadi banyak anak-anak yang akhirnya menyukai ini karena di satu sisi bisa mengikuti hobinya bermain bola, tapi juga bisa menjaga tradisi Cina, yaitu melakukan atau melestarikan kungfu dengan baik. Keren sih. Jadi kayak misalkan kalau orang salto tekniknya gimana, nah itu dengan cara kungfu. Jadi sepak bola sambil salto. Kalau biasanya kan golnya nggak sengaja, nah ini memang disengaja ya, melompat, berguling. Jadi tinggi, ada ajaran-ajarannya sendiri yang memang itu tuh. Tapi kan tetap kalau sekolah sepak bola sebenarnya banyak ya, di Indonesia juga udah mulai ada kan sekolah sepak bola. Nah ini khusus untuk kungfu sama ya pasti dengan tidak mengesampingkan aturan-aturan sepak bola gitu. Jadi sepak bola tetap fair play, tetap fair play dengan sesuai aturan sepak bola, tapi menggunakan gerakan-gerakan kungfu sehingga lebih bisa mainnya itu berbeda daripada yang lain, lebih punya strategi yang lebih. Ya kan kalau kungfu kan gerakannya gitu, lebih fleksibel juga kan, lebih tenang. Mungkin kan ajaran Buddha kan biasanya seperti itu. Iya, keren ya beberapa sekolah. Jadi ada 6 sekolah. 6 sekolah ya. Nah, apakah sekolah kalian unik gitu ya? Coba ya, karena Indonesia sekarang sedang membuat branding sekolah. Nah, lihat sekolah kalian brandingnya apa ya? Silahkan cek lagi. Dulu juga pernah lihat di Indonesia ada di salah satu kota di Jawa Barat. Itu ada sekolah yang cuma namanya sekolah 1 petak. Sekolah 1 petak? Iya, jadi sekolahnya itu cuma 1 petak. Jadi cuma ada 1 kelas doang. Itu pas saya ngeliat unik ya gitu. Itu juga bisa mungkin ya. Nggak tahu sekarang sekolahnya masih ada atau enggak. Sudah meninggi atau menambah petak gitu ya. Coba nanti kita googling ya habis itu ya. Oke. Itu aja ya tentang sekolah, udah beberapa menit, sampai jumpa ya. Tadi sempat ada lalat lewat tapi nggak masalah, mungkin karena tadi habis digunain ya ruangan ini. So sampai jumpa di episode selanjutnya ya, pokoknya saksiin aja terus setiap hari Jumat jam 4 sore. Sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.